Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal hatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, atas nikmat kesehatan, kekuatan, motivasi, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana kita kali ini akan mengkaji tentang konsep evaluasi dalam Islam. Yang selanjutnya, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Konsep evaluasi dalam Islam. Evaluasi pendidikan Islam, ya, menurut sistem pendidikan nasional, ya. Yang pertama kita akan kaji dulu tentang pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar untuk peserta didik agar ia secara aktif dapat mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan, yaitu merupakan sebuah proses belajar. Dalam apa? Agar supaya siswa itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, itu kompetensinya apa saja, ya, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Dalam pendidikan Islam, ya, pendidikan bertujuan untuk membentuk insan kamil atau manusia yang paripurna. Jadi tujuan dari pendidikan Islam itu adalah membentuk insan kamil atau disebut sebagai manusia yang paripurna. Tujuan pendidikan ini merupakan inti dari segala proses pendidikan. Jadi semua proses pendidikan, baik itu kurikulum, perencanaan, pengorganisasian, ya, itu semuanya tujuan intinya adalah untuk membentuk insan kamil ataupun manusia yang paripurna. Ya, sejauh mana pencapaian yang telah diperoleh pendidikan Islam, ya, dan kendala dalam kaitannya dengan pembentukan insan kamil itu nanti akan terungkap melalui proses evaluasi yang dilakukan terhadap pendidikan Islam itu sendiri, ya. Jadi kendalanya, kemudian pencapaiannya, ya, dalam mewujudkan insan kamil itu akan diperoleh, ya. Itu akan diperoleh, ya, yaitu itu akan terungkap, ya, yaitu dengan cara melakukan proses evaluasi. Nah, evaluasi sendiri dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan yang meliputi seluruh komponennya dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi evaluasi di dalam pendidikan itu adalah suatu usaha. Jadi harus ada usaha, ya, tidak bisa kita diam tanpa usaha, ya, disebut evaluasi itu tidak bisa. Harus ada suatu usaha. Usaha apa? Usaha untuk mengetahui tingkat keberhasilan, ya, di dalam sebuah proses pendidikan, di dalam seluruh komponennya, yang mana, ya, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi semua hal-hal yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan itu, ya, itu harus diketahui. Nah, itulah yang dinamakan evaluasi. Nah, menurut Daulay, ya, suatu hal yang paling esensi dari evaluasi adalah seorang dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi paling esensial, ya, orang itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri, ya, yakni sudah seberapa jauh keagamaannya, keimanannya, dan juga pengalaman agamanya serta akhlak mulianya.
Jadi di balik evaluasi itu yang terpenting adalah melakukan evaluasi terhadap diri sendiri ya. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan BK ya, Permendikbud nomor 101 tahun 2014 tentang BK yang menyatakan bahwa BK adalah bagian dari proses pendidikan. Ya, karena memang sesuai dengan Permendikbud nomor 111 ya tahun 2014 bahwa BK itu adalah bagian integral dari sebuah proses pendidikan, maka bimbingan konseling juga bertujuan untuk membentuk insan kamil ya. Jadi kenapa pelayanan ahli bimbingan konseling yang diampu oleh konselor berada dalam konteks kawasan pelayanan yang bertujuan memandirikan individu dalam memotivasi pelayanan hidupnya melalui pengambilan keputusan tentang pendidikan. Jadi tujuan bimbingan dan konseling itu ya agar supaya memandirikan individu ataupun peserta didik atau memotivasinya ya, itu semua dalam lingkup ataupun dalam konteks pendidikan. Karena bimbingan konseling ya tidak hanya membimbing, tapi kita juga mendidik, tapi kita juga memberikan pengajaran, informasi kepada konseling yang kita layani. Oleh karena itu bimbingan dan konseling juga merupakan upaya untuk membentuk insan kamil. Dan kendala pencapaian dalam membentuk insan kamil itu dapat diketahui kalau kita melakukan yang namanya evaluasi. Nah, sekarang kita akan melihat dalil ataupun landasan evaluasi di dalam Islam. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok ataupun akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di dalam ayat ini terungkap jelas bahwa setiap diri kita diminta untuk memperhatikan, untuk mengevaluasi apa yang kemudian telah kita perbuat. Dan di dalam ayat ini pula evaluasi diperlukan untuk apa? Untuk melihat hari esok, karena kita tahu sendiri bahwa salah satu tujuan evaluasi adalah merencanakan program-program masa depan ya, dalam bentuk feedback hasil evaluasi. Kemudian selain surat Al-Hasyr ada lagi di dalam hadis Nabi disebutkan yang artinya evaluasilah dirimu sebelum engkau dievaluasi. Jadi kita itu harus mengevaluasi diri kita, harus mengevaluasi program-program bimbingan dan konseling yang kita lakukan ya, sebelum program kita dilihat, dinilai ataupun dievaluasi oleh orang lain. Selain itu juga dijelaskan ya, ada juga ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 26 ya, yang artinya kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Jadi menghisap itu kan artinya menghitung ya, menghitung sejauh mana pencapaian, sejauh mana kendalanya, sejauh mana keberhasilannya. Jadi kelak ya nanti kita itu akan dievaluasi ya. Dievaluasi siapa? Dievaluasi oleh Allah ya. Oleh karena itu setiap program-program kita harus ya diadakan yang namanya evaluasi agar kita tahu pencapaian, kendala serta program-program itu apakah sudah mencapai tujuan ataukah tidak. Nah, itu semua dari sebuah proses evaluasi. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Jadi setiap program-program bimbingan dan konseling yang kita lakukan, ya, itu semua nanti akan ada dampaknya, akan ada akibatnya, baik itu terhadap layanan kita maupun terhadap konseling yang kita layani. Nah, oleh karena itu kita harus melihat, ya, mengevaluasi, ya, agar supaya program-program yang kita lakukan itu betul-betul terukur ketercapaiannya, ya, sebagaimana surat Az-Zalzalah, ya, bahwa setiap kebaikan akan dapat balasan dan setiap kejahatan itu akan dapat balasan, ya. Yang selanjutnya adalah tujuan evaluasi dalam Islam. Menurut Abu Dinata, tujuan dari evaluasi menurut ajaran Islam itu berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis, yaitu untuk menguji kemampuan tingkat keimanan manusia dalam menghadapi berbagai problem kehidupan, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah kepada umatnya, dan untuk menentukan klasifikasi atau tindakan hidup dan keimanan manusia. Nah, itu adalah tujuan evaluasi di dalam Islam. Jadi untuk tahu tingkat keimanan kita bagaimana, terus kemudian bagaimana kita dalam menghadapi sebuah problem, ya, untuk mengetahui bagaimana pengetahuan keagamaan kita setelah diajarkan oleh Rasulullah, ya, bagaimana apakah kita sudah mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, ya, terus kemudian untuk melihat sejauh mana kualitas, sejauh mana klasifikasi tingkat keimanan manusia itu sendiri ataupun kita sendiri. Nah, begitu juga di dalam bimbingan dan konseling, ya, kita bisa melihat sejauh mana kendala-kendala, problem-problem yang kemudian terjadi di dalam proses layanan bimbingan dan konseling. Sejauh mana siswa itu merasakan layanan bimbingan dan konseling yang kita berikan, dan sejauh mana program itu tingkat klasifikasi program, apakah program itu baik atau kurang baik, apakah pelaksananya sudah baik atau kurang baik. Nah, itu klasifikasi, ya, sejauh mana tingkat kebaikan sebuah program itu. Sama, ya, antara tujuan evaluasi dalam Al-Quran dan juga dalam evaluasi program bimbingan dan konseling. Untuk mengetahui sejauh mana kuatnya iman seseorang, Allah terkadang mengevaluasinya melalui berbagai cobaan yang besar. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kekuatan iman seseorang, biasanya Allah memberikan sebuah cobaan, ya, kepada manusia tersebut. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, ya, kemudian mereka mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi dikirane nak wis iman itu gak diuji, ya, tapi karena memang Allah ingin tahu kekuatan kekuatan keimanan seseorang, maka ya tetap aja diuji oleh Allah. Lah, ujian itu bagian dari sebuah proses evaluasi. Nah, begitu juga dalam sebuah proses bimbingan dan konseling, untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program, ketercapaian program, kendala-kendalanya, kita harus melakukan yang namanya evaluasi agar kita tahu sejauh mana kualitas layanan bimbingan dan konseling yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah prinsip evaluasi dalam Islam. Yang pertama, ya, setiap aktivitas manusia sudah pasti mempunyai tujuan tertentu. Jadi yang pertama, yang namanya evaluasi harus memiliki tujuan, ya. Jadi evaluasi itu kan
ingin melihat ya sejauh mana ketercapaian sebuah program ya untuk mencapai sebuah tujuan program tersebut ya. Sejauh mana ya ketercapaian program untuk mencapai tujuan tersebut ya, apakah sesuai tujuan ataukah tidak ya. Maka di dalam evaluasi harus ada tujuan ya, karena aktivitas yang tidak mempunyai tujuan berarti merupakan aktivitas atau pekerjaan yang sia-sia ya, karena memang nggak ada tolak ukurnya, nggak ada indikatornya, nggak ada tujuannya, maka ya akan sia-sia. Begitu juga dalam program BK harus ada tujuannya kalau mau dievaluasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah ya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus ya. Jadi di sini tujuan yang dimaksud itu adalah memurnikan ketaatannya kepada Allah ya, untuk menjalankan agama dengan lurus ya, yaitu menyembah Allah. Terus yang selanjutnya, dalam ajaran Islam ya sangat memperhatikan prinsip kontinuitas ya. Prinsip yang kedua dalam evaluasi itu adalah kontinu ya. Ini dijelaskan ya dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun pada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi evaluasi itu harus kontinu ya, harus sesuai dengan tujuan ya. Begitu juga dalam ajaran Islam ya, kita harus teguh pendirian kita. Evaluasi juga demikian ya, harus kontinu ya, seperti itu, harus teguh ya dalam melaksanakan sebuah program dalam melaksanakan sebuah evaluasi ya, karena memang nanti balasannya kalau kemudian program-program itu kok bagus ya, tentunya akan mendapatkan akan dirasakan kebaikannya oleh peserta didik. Begitu juga ketika programnya tidak bagus ya, maka peserta didik itu tidak akan merasakan kebaikan dari program tersebut ataupun tidak merasakan manfaat dari program tersebut. Yang selanjutnya prinsip totalitas ya. Totalitas merupakan prinsip yang melihat semua aspek meliputi kepribadian, ketajaman, hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, dan tanggung jawab. Jadi dalam evaluasi kita harus totalitas ya, jangan sampai kemudian kita nanggung ya, gak temenanan ya, tapi harus betul-betul totalitas ya. Yang baik katakan baik, yang tidak baik katakan tidak baik, kan seperti itu. Yang berhasil katakan berhasil, yang belum berhasil katakan belum berhasil ya. Dan di sini dijelaskan dalam surat Az-Zalzalah ya ayat 7 sampai 8 ya. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar darah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi program-program yang baik nanti akan mendapatkan hasil yang baik ya, program-program yang kurang baik tentunya tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik ya. Itu jadi kita harus totalitas ya, semua harus dievaluasi, tidak perlu tanggung-tanggung, agar supaya program-program kita ke depan juga menghasilkan yang terbaik bagi peserta didik. Selanjutnya adalah objektif ya. Dalam evaluasi harus objektif, benar-benar menjalankan aturan dan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi kriterianya apa itu harus dilaksanakan, indikator keberhasilannya apa itu harus dilaksanakan ya, harus objektif, tidak boleh kita itu tidak objektif ya. Ini diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya Allah mengajarkan kita untuk
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Jadi kita harus adil kepada siapapun, ya. Jangan sampai ya karena kita tidak suka dengan kaum tertentu terus kemudian kita tidak adil, yaitu tidak boleh, ya. Jangan sampai kita benci dengan kaum tertentu kemudian kita tidak adil, tidak boleh. Ya, dalam evaluasi juga harus sama, kita harus objektif, ya. Yang kurang baik katakan kurang baik, yang program-program gagal katakan gagal, program-program yang berhasil katakan berhasil, program-program yang tidak efektif katakan tidak efektif. Jadi harus objektif. Itu beberapa prinsip evaluasi dalam Islam, ya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir adalah tujuan evaluasi dalam Islam. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problematika kehidupan yang dihadapi. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita kepada orang-orang yang sabar. Jadi untuk mengetahui tingkat keberimanan seseorang, Allah itu akan memberikan cobaan-cobaan tadi berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, ya, dan juga kekurangan jiwanya, dan juga kekurangan buah-buahan. Itu juga dalam evaluasi untuk melihat, ya, tingkat keberhasilan sebuah program, kita harus melakukan yang namanya evaluasi, ya. Jadi sama, ya, pemberian cobaan, ya, dengan melakukan evaluasi itu sama-sama untuk melihat sejauh mana tingkat keimanan, sejauh mana tingkat keberhasilan sebuah program kalau di dalam program BK. Nah, untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu yang diaplikasikan oleh Rasulullah, ya, kepada umatnya, ya. Jadi tujuan evaluasi yang kedua adalah untuk melihat sejauh mana ketercapaian sebuah layanan, ya, sejauh mana keberhasilan sebuah layanan, ya. Apakah layanan itu sudah sudah bisa dinikmati oleh peserta didik, apakah peserta didik sudah merasa nyaman, sudah merasa terbantu dengan layanan-layanan itu, maka kemudian diberikan evaluasi. Nah, di dalam Islam, ya, untuk mengetahui sejauh mana pendidikan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, ya, kepada umatnya, kira-kira umatnya wis do paham ta durung, ya, maka dilakukan evaluasi. Hal ini sesuai dengan surat An-Naml ayat 40. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait konsep evaluasi dalam Islam. Ya, materi ini diberikan karena memang kalian kuliahnya di perguruan tinggi Islam, maka nilai-nilai keislaman harus kemudian senantiasa diaplikasikan dalam setiap tindakan dan juga perbuatan, termasuk dalam evaluasi program, ya. Jadi harus ada dasar-dasar nilai-nilai keislamannya, ya, agar supaya terlihat perbedaan antara alumni PTKIN, ya, ataupun alumni perguruan tinggi keislaman dengan perguruan tinggi yang lain, karena memang terdapat nilai-nilai ataupun integrasi keilmuan di dalamnya, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu bahagia. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.